Ya, hai Sobat Goes, salam sehat. Saatnya hari ini saya akan mereview sedikit tentang Polygon S5 Disk atau S5D tahun 2022 yang terbaru, warna putih. Kalau dilihat dari keseluruhannya itu adalah depan warna putih, lalu gradasi ke belakang warna abu-abu atau silver. Dan yang menariknya di sini sudah full 105 ya, dari RD-nya, dari FD-nya, dari drifter juga. Yuk kita cek yuk, kita lihat dari depannya. Ini sudah menggunakan Shimano 105 hidrolik ya. Jadi atasnya ini tuh sedikit besar karena berbeda dari seri sebelumnya yang masih menggunakan semi hidrolik. Feel untuk pengereman pun terasa empuk ya, karena memang sudah hidrolik, jadi beda kalau misalnya masih menggunakan kabel sling. Dan kalau kita lihat top tube-nya sudah taper shield, bearing shield ya. Jadi memang berbeda dengan seri sebelumnya, sepertinya ini lebih besar ya. Koreksi kalau saya salah ya, kayaknya lebih besar dari sebelumnya. Dan sekarang kabelnya nggak lagi ke depan tapi di arah belakang. Jadi dari bawah drawbar langsung masuk ke sini. Nah, biasanya itu ke depan dulu baru ditarik, nah masuk ke sisi sebelah kanan. Biasa ada lubangnya di sini. Dan ukuran ini adalah ukuran S ya. Jadi dapat stemnya itu kurang lebih 9 cm ya. Kalau di spek sih SML dapatnya 9 cm. Ini dari Entity Sport. Dan kelihatan jelas tulisannya Entity ya. Meskipun warnanya hitam. Headsetnya dapat FSA. Lalu kalau dilihat sambungan top tube ya, itu moldingnya sudah halus. Lalu ada stiker Stratosnya, gradasi dari warna putih ke silver. Nah, ini stikernya tuh keren banget. Jadi matching sama warna sepedanya. Di sini ada tulisan S5D dan di bawahnya ada perpaduan antara silver dan putih. Sedangkan forknya sudah karbon ya, sudah karbon dan memang hanya forknya doang. Lalu di sini ada lubang keluarnya kabel hidrolik ke kaliper depan. Dan di dalam sini ada stiker perpaduan corak abstrak pink ya, pink, ungu dan biru muda. Lalu kita ke atas, ini dropbarnya kurang lebih panjangnya itu 40 cm ya, 400 mm. SML dapat sama, tapi bar tabnya tuh tipis ya. Kalau menurut saya ini tipis, kayaknya harus diganti yang lebih tebal. Di sini rimnya warna hitam dari Entity XL3 serinya S3. Di sini ada stikernya tapi kurang kelihatan ya karena warnanya mirip sama warna rim dari Entity. Dan memang ini lebarnya seperti 3 cm. 3 cm. Nah, kalau kita lihat dari sini kelihatan tulisannya XL3. Ya, 24 hole masih menyilang dan hubnya Novatec. Serinya seri D7915B CL. Ini 6 bolt untuk disc brake ya. Sudah TA. Jadi harus menggunakan kunci untuk membukanya. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Di sini FD-nya sudah menggunakan 105 direct attack. Sebelumnya masih melingkar di situp dan sekarang sudah menyatu di frame. Ada tulisan ALX alloy. Kalau memang ini alloy, bukan karbon ya. Yang karbon hanya forknya doang. Dan kalau kita lihat ini las-lasannya masih kelihatan banget ya sama situpnya nempel di frame-nya.
Mungkin kedepannya harus lebih halus lagi. Dan cranknya sudah menggunakan Shimano 105 5034T 2 speed. Di sini ada 2 lubang untuk botol catch, di sini juga ada. Lalu ada tulisan size, di sini ukuran S, dan kita lihat berbeda dengan bagian depan. Las-lasannya di sini terlihat sekali tidak halus ya. Moldingnya berbeda dengan yang ada di head tube. Mungkin kalau lebih diperhalus jadi tambah kece ya, tambah keren. Tapi nggak apa-apa. So far oke. Seat postnya dari NTT Sport. Nah, di sini ada tulisannya tuh, NTT Sport. Sadelnya juga dari NTT Sport. Yang didapat profilnya 27 cm, warna hitam. Dan kita bisa lihat frame ini memang dikhususkan untuk disc brake, karena di S5 sebelumnya yang warna coklat atau merah marun itu di situ ada penyangga untuk dipasangkan U-brake ya. Jadi nempelnya di sini sebelumnya. Tapi ini frame di sini sudah ada, tidak ada, hilang, dan di sini masih las-lasannya kelihatan. Dan lanjut ke belakang, di sini sudah menggunakan RD Shimano 105 11 speed ya. Rasionya adalah 11:30 dan sudah menggunakan rantai KMC X11. Jadi sudah diperuntukkan untuk 11 speed tipis. Dan sebenarnya di sini ada stiker ya, mungkin nggak kelihatan ya, tapi di sini ada stiker warna bening untuk melindungi framenya dari rantai yang mengenai. Jadi misalnya ada jalanan tidak rata ataupun posisi tidur. Nah, ini sangat berguna sekali. Tidak terlihat memang, tapi di sini ada stiker warna bening, melindungi dari getaran-getaran rantai sampai ke frame. Oke, lanjut. Kita lihat dari sisi bannya menggunakan ukuran 28C made in Vietnam. Lalu kita lihat di sini hub belakang juga Novatec ya, sama dengan di depan Novatec, dengan disk berukuran atau rotornya sebesar 140 mm. Jadi standarnya memang 140. TRP 6 bolt, depan belakang sama, dan dia memang bergelombang seperti ini bentuknya. Masih menggunakan seri yang lama, juga rotornya masih TRP, tapi kalipernya kali ini sudah full hidrolik. Belakang juga udah Shimano 105 yang terbaru. Jadi depan belakang sama ya, kalipernya 105, dan ini enak banget. Bannya dari V-Tire, jadi ukurannya itu lumayan besar, bukan 25 tapi 28C, maksimal dengan tekanan 90 PSI. Jadi kabel hidroliknya langsung masuk ke dalam frame ini ya. Dan ini yang perbedaan lagi, salah satunya adalah bentuk dari sebelumnya. Kalau kita lihat di sini sedikit meliuk, melebar ke belakang, berbeda dengan sebelumnya yang lurus-lurus saja. Sekarang itu seperti huruf S ya, jadi kayak meliuk. Lalu bisa kita lihat belakangnya juga menggunakan TA ya, sama kayak di depan. Dan di sini sama menggunakan Shimano 105 dengan bottom bracket seri RS500 ya, bukan press fit ya. Kalau press fit itu untuk yang di mungkin di karbon ya. Nah, salah satu perbedaan adalah las-lasannya sekarang sedikit mundur ke belakang, yang sebelumnya ada di pas di tengah itu, dan sekarang ditarik ke belakang tapi masih kelihatan. Namun di tengah sekarang udah moldingnya udah oke, udah nggak terlalu kelihatan las-lasannya. Jadi ditarik ke belakang nih, bisa kita lihat ya perbedaannya. Dan ada lubang di bagian bawah ini. Di sini ada untuk buat
keluar RD ke belakang sama buat ke kaliper hidroliknya. Ini buat FD ya. Jadi FD, hidrolik, dan buat RD. Munculnya dari bawah sini nih. Stikernya Polygon warnanya warna silver, dan kalau dipegang itu sedikit ada celah, tapi memang tidak bisa dikelet. Ya, mungkin ini perbaikan ke depannya harus diperhalus lagi. Depan sudah menggunakan Shimano 105 juga, jadi depan belakang full hidrolik Shimano 105 dengan rotor 140 mili. Nah, ini menggunakan 6 bolt TRP ya. Masih TRP sama seri sebelumnya, dan sudah TA juga. Dari fork ke atas warna putih, dan ada lubang masuknya hidrolik untuk ke kaliper depan, dan di head tube-nya ada tulisan Polygon, jadi sudah tidak menggunakan lambang huruf P lagi ya di sisi bagian bawah head tube. Oke teman-teman, sekian review singkat dari saya. Sejauh ini menggunakan Polygon S5D itu sangat pas dan enak, memang sedikit berat dari karbon sebelumnya. Dan menurut saya kekurangan yang paling utama adalah mungkin ini hal baru ya, kabel masih melalui bagian atas ini, dari drawbar ke atas masuk ke bawah ya. Ini mungkin yang paling baru sekarang dipindahin ke sini ya. Bagus atau tidaknya memang selera, tapi kalau lihat dari atas itu kesannya sudah clean look, tidak ada kabel lagi yang ke depan, langsung ke belakang. Nah ini perbedaannya itu juga. Yang kedua mungkin las-lasannya, molding yang di situp harus diperbaiki lagi ya, biar halus, biar kelihatan lebih keren. Tapi sejauh ini dari spek dan warna ini di S5D sudah cukup bagus.